Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang saya hormati Direktur BIM Kemas dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Yang saya hormati Wali Kota Palembang atau yang mewakili. Yang saya hormati para Direktur PKBI 7 wilayah Indonesia. Yang saya hormati Direktur CTS. Yang saya hormati Direktur The Asia Foundation. Yang saya hormati Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang. Yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Autis Mandiri. Yang saya hormati para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Selatan, para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta saudara-saudara para peserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah, hidayah serta ridhonya. Pada malam ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan pembukaan pelatihan partisipasi mitra dan pemenuhan hak anak bagi petugas LPKA Palembang. Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia serta keberlangsungan bangsa dan negara. Anak-anak yang sedang berada di LPKA merupakan salah satu sasaran dari program peduli. Mereka rentan terhadap potensi penurunan derajat dan harga diri anak karena stigma yang melekat pada dirinya. Kadang mereka dicap sebagai kriminal cilik. Stigma ini akan menyulitkan anak untuk kembali ke masyarakat, terintegrasi kepada masyarakat, dan berperan dalam pembangunan. Anak-anak ini juga rentan untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan selama di LPKA maupun juga setelah menunaikan masa di LPKA. Hal rentan lainnya adalah tentang layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan juga masa depan mereka. Sangat penting dalam hal ini melakukan revitalisasi permasyarakatan. Salah satu unsur penting dalam revitalisasi adalah pendekatan berbasis hak dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Dalam 3 tahun terakhir, program peduli bekerja di Curug, di Bengkulu, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Blitar. Untuk tahun 2019 ini, kami akan bekerja di Sulawesi Selatan, khususnya Maros, dan di Kupang, NTT. Dengan mengacu pada hak anak dan beberapa praktik baik yang sudah mulai dirasakan oleh program peduli, pertama adalah hak sipil politik atau hak partisipasi anak. Program peduli membantu menginisiasi forum-forum anak di LPKA. Forum ini menjadi bagian dari forum anak di tingkat kabupaten. Selain itu, dalam konteks ini juga dilakukan peningkatan kapasitas staf di LPKA ataupun lapas, khususnya untuk mengurangi kasus-kasus penyiksaan terhadap anak. Yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif atau kehidupan yang lebih layak. LPKA adalah pengasuh utama ketika anak-anak didik hadir di LPKA. Upaya yang dilakukan oleh program peduli adalah memastikan tetap terjalinnya kontak anak dan keluarga.
Untuk itu dibuatkan forum-forum keluarga untuk memastikan anak didik tidak kehilangan kontak dengan keluarga mereka. Kami dari program Peduli ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dirjen Pas yang tahun lalu telah menyelenggarakan acara massal membasuh kaki orang tua oleh anak-anak sebagai simbol permohonan maaf kepada orang tua. Hal ini adalah bagian dari membangun atau mengembalikan relasi antara anak-anak dengan orang tuanya. Hal itu juga diapresiasi oleh banyak pihak. Yang ketiga, pendidikan dan waktu luang atau tumbuh dan berkembang. Upaya yang dilakukan melalui program Peduli adalah bekerja sama dengan LPKA ataupun Lapas yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyediakan layanan pendidikan di LPKA, sehingga anak didik bisa melanjutkan sekolah secara formal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kanwil Hukum dan HAM bahwa Kota Palembang, LPKA kelas 1 Palembang sudah menyediakan pendidikan dari tingkat SD sampai dengan SMA. Dan ini adalah menjadi contoh yang baik bagi LPKA lainnya. Program Peduli juga bekerja sama dengan pihak-pihak perguruan tinggi untuk memberikan dukungan psikososial bagi anak didik. Tujuannya adalah agar anak didik dapat membuat rencana aksi pribadi. Hal ini dengan menyediakan kegiatan di waktu luang. Program Peduli juga menginisiasi adanya kegiatan pramuka, latihan pencaksilat, dan lain-lain, dan agar anak didik bisa memanfaatkan waktu luang mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan prasyarat adanya partisipasi masyarakat yang kuat. Program Peduli menginisiasi forum-forum para pihak untuk berbagi sumber daya guna memenuhi hak-hak dasar anak ketika menjalani masa pidana penjara. Berdasarkan pengalaman selama 3 tahun, program Peduli bekerja bersama CDS dan PKBI, telah terjadi inisiatif yang banyak sekali dengan kerjasama dengan Dirjen Pas, membuat kebijakan bagi LPKA untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengalaman selama 3 tahun terakhir memberikan pembelajaran bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka LPKA akan semakin ramah anak. Tidak hanya secara fisik, tapi juga ramah dalam pengertian hubungan sosial antara anak dan pemangku kepentingan. Apabila ini bisa terwujud, maka akan menjadi fondasi tumbuh kembang anak didik sebagaimana yang dialami anak-anak Indonesia lainnya. Bulan lalu saya mengunjungi LPKA kelas 1 Palembang dan mendapatkan update terkini bahwa selama 3 tahun terjadi pengurangan jumlah anak yang dididik di LPKA, dan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Apresiasi kepada para petugas di LPKA kelas 1 Palembang, karena artinya beberapa pendekatan yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pas dan khususnya Kementerian Hukum dan HAM dalam mendorong keadilan retroaktif dan juga diversi itu telah bekerja, bahwa anak-anak sekarang melalui proses perdamaian yang lebih baik sehingga mereka tidak perlu masuk penjara. CDS bersama dengan tim Dirjen Pas telah berhasil membuat satu panduan pelaksanaan partisipasi mitra dalam pemenuhan hak-hak anak di LPKA yang hari ini akan dilatihkan kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, pejabat pelaksana LPKA Palembang dapat lebih meningkatkan lagi penyelenggaraan kegiatan kemitraan dalam pemenuhan hak anak. Sejauh ini LPKA Palembang sudah memulai membangun kemitraan-kemitraan dengan berbagai pihak, dan LPKA ini seringkali menjadi rujukan bagi LPKA dampingan peduli lainnya. Dan untuk itu pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder di Palembang yang telah ikut membantu LPKA Palembang dalam pemenuhan hak anak. Pada kesempatan ini juga kami ingin memberikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ibu kami, dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan, bahwa di tahun 2019 ini semua anak-anak di LPKA akan mendapatkan layanan identitas.
Hal ini tentunya sangat sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh banyak pihak termasuk oleh program Peduli selama ini. Terakhir, kami juga ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman atau kami mengatakan sekutu kami di lapangan PKBI Sumatera Selatan, para petugas di LPKA kelas 1 Palembang, unit-unit layanan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi terhadap upaya promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari PLT Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Ibu Septiana Zurida, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang sekiranya beliau juga ingin dapat hadir di tengah-tengah kita semuanya, namun beliau mendapat tugas ke Jakarta sore hari ini dan saya juga izin Dirjen baru mendapatkan jam 6 sore hari inilah, dan saya ditugaskan untuk menghadiri acara malam ini dan mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Puguh Budi Utami BCIP MSI Dirjen Pemasyarakatan. Yang terhormat Bapak Junaidi BCIP SHMH Dirbin Kemas. Yang terhormat Kakak Kanwil Menkumham Sumatera Selatan Dr. Haji Sudirman Deburi SAMMMSC. Yang terhormat KLPKA Palembang Bapak Wahyu Hidayat PCIP SDMSI. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh Kalapas Rutan se-Sumatera Selatan. Yang terhormat, tadi saya sempat tanya Ibu dari The Asia Foundation, Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa disebut, saya sampaikan sebut satu persatu, terkhusus Ibu Bapak Guru yang tadi disebutkan oleh Bapak Kanwil. Pertama-tama marilah kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, hingga kita masih diberinya kesempatan untuk dapat hadir pada acara pembukaan pelatihan partisipasi mitra dalam pemenuhan hak-hak anak bagi petugas LPKA. Rasa syukur ini marilah kita iringi dengan doa dan harapan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini akan meningkatkan kompetensi dan kinerja kita selaku aparatur negara serta mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin undangan peserta yang berbahagia, terkhusus Ibu Puguh Utami. Pada saat ini saya sampaikan di sini data dari anak-anak 17 kabupaten kota. Baru sore hari ini Ibu mohon izin kalau ada selip sedikit bahan ini, tapi sudah dicek di protokol humasnya Gubernur. Kurang dari 17 tahun belum menikah di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah lebih kurang 2.624.815 jiwa dari jumlah penduduk Sumatera Selatan sebanyak 8.181.311 jiwa yang belum memiliki identitas penduduk. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak atau KIA, pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa tujuan pemerintah menerbitkan KIA untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta berbagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program KIA di Provinsi Sumatera Selatan
diterapkan secara bertahap oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada saat ini dari 17 kabupaten kota di Puguh Provinsi Sumatera Selatan ini ada 17 kabupaten kota. Dalam wilayah Sumatera Selatan baru mendapatkan program KIA sebanyak baru 13 kabupaten kota. Saat ini KIA yang sudah dicetak kabupaten kota sebanyak 179.937 keping. Antusias masyarakat Sumatera Selatan untuk membuat KIA sangat tinggi. Hal ini disebabkan berkembangnya informasi di media cetak bahwa KIA akan dijadikan pengganti nomor induk siswa atau NIS yang akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019-2020. Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan hampir setiap hari didatangi oleh wartawan media cetak dan elektronik serta masyarakat menanyakan kebenaran informasi penggunaan KIA. Hal ini belum dapat kami jelaskan karena belum ada petunjuk dari Ditjen Dukcapil. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sama-sama kita akan menyaksikan penampilan puisi dan lagu oleh petugas dari LPKA kelas 1 Palembang dan juga anak didik dari LPKA kelas 1 Palembang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ibu, 3 tahun aku hidup dalam kegelapan dengan gunjingan yang penuh kehinaan. Tapi itu semua tidak pernah aku hiraukan. Karena hatiku telah tertutup oleh kerinduanmu, Ibu. Ibu, kaulah malaikat kerinduanku, penyembuh luka dalam kesedihan.
menghapus dahaga akan kasih sayang. Karena kerinduanku padamu bagaikan pelita dalam kegelapan. Ibu, kau takkan pernah terganti bagi pecahan logam mengekalkan kesunyian, kesendirian, dan kesedihanku. Ibu, maafkan setiap kesalahanku, setiap hilafku, setiap tetes air matamu, Ibu. Cinta dan rinduku adalah milikmu. Salah langkah kini ku sadari, sesal kemudian pun tiada arti. Mohon maaf atas sikapku selama ini, segala salah pasti kan ku perbaiki. Tuhan dalam diri, namun jangan pisahkan cinta kami, karena Dia tercipta untukku. Satukan kami di dalam rinduku. Ya Tuhan, ku rela jalani ini, namun jangan pisahkan cinta kami, karena Dia tercipta untukku. Satukan kami di dalam rindu, satukan kami di dalam rindu. Baik, kembali berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kakanwil, Pak Direktur, Ibu sahabat saya, Bu Ana, Kepala Dinas Dukcapil, yang sama-sama kita muliakan Ibu Bapak Guru, mitra kerja yang kami hormati, utamanya ini teman-teman dari Asia Foundation dan CDS, PKBI, hadirin undangan yang berbahagia. Oh iya, para kepala UPT, Ibu Bapak, kepala lapas, rutan, rubasan, Bapak seluruh wilayah Sumatera Selatan. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya maka pertemuan malam hari ini dapat dilaksanakan dalam keadaan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan bahagia walaupun sudah larut malam. Intinya pertemuan malam hari ini bagaimana kita semua sepakat bahwa anak itu adalah amanah yang dititipkan Tuhan kepada kita semua. Karena amanah, maka tidak boleh disia-siakan. Hak-haknya harus dipenuhi. Kepentingan terbaik. terbaik anaklah yang akan sama-sama kita wujudkan.
Tadi bersama sudah kita dengarkan dari mulai konsepsi regulasi yang menjadi dasar bagaimana negara ini mengedepankan kepentingan terbaik anak walaupun sedang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya pertemuan malam hari ini menjadi sangat penting dan strategis, selaras dengan upaya kami melakukan revitalisasi pemasyarakatan khususnya untuk fokus kepada kepentingan anak. Ada 4 hal yang ingin sama-sama kita sukseskan mengkait hak anak, yaitu hak identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak partisipasi anak dalam pembangunan. Dari keempat hak yang harus dipenuhi tersebut, maka hak atas identitas merupakan hak yang sangat mendasar dan melekat bagi seorang anak. Apabila anak telah memiliki identitas diri, maka hak-hak yang lainnya pun akan mengikutinya, seperti hak akan pendidikan dan hak kesehatan. Untuk itu, saya selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Palembang dan jajaran, khususnya Dinas Dukcapil yang telah bersinergi dan mensupport pemenuhan hak atas identitas bagi anak-anak kami yang berada di LPKA, yang tadi sudah bersama-sama disaksikan oleh kita menerima hak identitas atas dirinya. Dan kalau tadi mendengarkan mereka membacakan puisi keluar dari hati yang mengharu biru kita sebenarnya, bagaimana mereka mengungkapkan rasa rindu yang sesungguhnya, rindu yang luar biasa untuk seorang ibu. Beberapa waktu yang lalu memang pernah kita menyelenggarakan satu kegiatan yang mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak, utamanya membasuh kaki ibu. Tidak ada lain tujuannya kecuali mengintegrasikan kembali rasa yang sempat ada rasa, ada luka, ada duka, ada cedera akibat kita juga ikut salah di dalamnya. Acara tersebut sangat luar biasa dan ingin satu hari kami ulangi kembali, cari momentum yang paling tepat untuk itu. Sekali lagi, acara-acara yang seperti itu penting buat kita semuanya, membangkitkan kembali rasa yang sempat cedera oleh satu keadaan yang pasti tidak diinginkan oleh kita semua. Ibu, Bapak, hadirin undangan yang berbahagia, penyelenggaraan program pembinaan dalam rangka pemenuhan hak anak di LPKA memang tidak bisa sendiri. Pilar-pilar penting yang selama ini menjadi mitra kerja sangat dibutuhkan untuk suksesnya pembinaan khusus untuk anak. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 65 tahun 2016 tentang penataan kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan keputusan Dirjen tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan partisipasi mitra dalam pemenuhan hak anak di LPKA merupakan dasar dari penyelenggaraan pelatihan partisipasi mitra bagi petugas LPKA, Bapas maupun kantor wilayah. Saya mengharapkan melalui kegiatan ini outcome yang bisa nanti kita wujudkan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan mitra-mitra terkait yang dapat mendorong peningkatan produktivitas sumber daya manusia warga binaan pemasyarakatan seluruh Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kakanwil bahwa dengan SPPA menurun drastis jumlah anak yang ada di LPKA.
Ini tentu sukses bersama. Harapannya ya kalau ke depan makin kosong nggak apa-apa juga. LPKA kalau perlu kita rubah lagi posisinya untuk menampung LP menjadi LP dewasa, pemuda, anak maupun wanita maupun pria yang saat ini juga sudah overcrowding. Jadi nggak apa-apa, LPKA kosong, kita bersyukur dan tepuk tangan untuk teman-teman semua. Masih banyak pekerjaan, karena tempat terbaik anak adalah tetap dekat dengan keluarga. Ibu Bapak, akhirnya kami ucapkan terima kasih utamanya kepada Asia Foundation JDS, PKPI dengan dukungan program peduli yang telah berkontribusi dalam pemenuhan hak anak di LPKA. Begitu juga dengan mitra-mitra LPKA, tadi sudah diberikan penghargaan, ada BRI, ada Ibu Bapak Guru yang kita muliakan, dengan Fakultas Dakwah, kemudian mitra-mitra kerja yang lainnya yang telah memberikan kontribusinya yang luar biasa dan membantu program pembinaan baik pendidikan, kepribadian maupun keterampilan. Saya memberikan apresiasi semua dukungan dan perhatian Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak kami selama ini. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia yang berlimpah kepada Bapak Ibu semuanya, sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Terima kasih juga kepada Bapak Kakanwil Sumatera Utara beserta jajaran atas Pak, mana Pak? Kakanwil Sumatera Selatan beserta jajaran atas support, dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada Kepala LPKA dan jajaran, sehingga LPKA kelas 1 Palembang bisa menjadi salah satu LPKA terbaik di Indonesia yang ramah anak dan dapat memberikan pendidikan dan pembinaan terbaik bagi anak. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan partisipasi mitra dalam pemenuhan hak anak di LPKA saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan penyerahan laporan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan triwulan keempat dan juga buletin dari Tunggal. Ibu, 3 tahun aku hidup dalam kegelapan dengan gunjingan yang penuh kehidupan.
pernah kuhiraukan. Karena hatiku telah tertutup oleh kerinduanmu, Ibu. Ibu, kaulah malaikat kerinduanku, penyembuh luka dalam kesedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang. Karena kerinduanku padamu bagaikan pelita dalam kegelapan. Ibu, kau tak pernah terganti bagai pecahan logam mengekalkan kesunyian, kesendirian, dan kesedihanku. Ibu, maafkan setiap kesalahanku, setiap hilafku, setiap tetes air matamu, Ibu. Cinta dan rinduku adalah milikmu. Salah langkah kini ku sadari, sesal kemudian pun tiada arti. Mohon maaf atas sikapku selama ini, segala salah pasti kan ku perbaiki. Namun jangan pisahkan cinta kami, karena Dia tercipta untukku. Satukan kami di Yang pastinya kita semua sepakat bahwa yang terbaik anak harus kita kedepankan, walaupun mereka sedang berhadapan dengan hukum. Jadi intinya pertemuan malam hari ini kita mengoptimalkan peran serta para mitra yang selama ini sudah terbangun, menjadikan lebih punya nilai dengan memahami secara utuh terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi di LPKA. Selanjutnya apa yang teman-teman bisa optimalkan untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak. Dengan semakin banyaknya mitra yang bergabung bersama kami akan mengetahui secara utuh, komprehensif, holistik bahwa ada kebutuhan anak yang selama ini tercederai oleh kita, sengaja maupun tidak sengaja. Nah, anak itu karena amanah dalam posisi yang sangat lemah, mestinya kita tempatkan mereka menjadi prioritas untuk diantarkan menjadi warga bangsa nantinya sebagai penerus perjalanan bangsa Indonesia ini. Saat ini kita ingin utamanya dulu bagaimana anak-anak mendapatkan hak identitas, karena begitu mendapatkan hak identitas, bekerja tentunya tidak sendiri, kerjasama dengan Dukcapil, kemudian dengan mendapatkan hak identitas tadi akan diikuti dengan hak-hak lain, seperti ketika sudah dapat KIA, dia juga dapat hak pendidikan, dia juga dapat hak kesehatan, dan tentu hak partisipasi. Melihat sukses penerapan SPPA Undang-Undang 11 2012, isi lapas, isi LPKA itu semakin turun. Artinya kita ingin restoratif justice di versi ini sukses. Pengennya kosong LPKA. Plan Sumsel yang terbaik ya, dengan segala macam kelengkapan yang ada di dalamnya. Kegiatannya luar biasa banyak. Tadi kita dengarkan dari Pak Kakandil sampaikan
dari mulai pendidikan SD, SMP, SMA ada. Kemudian aktivitasnya di sana banyak, anak ditempatkan sebagai keluarga besar, bukan sebagai anak binaan, bukan, tapi sebagai keluarga besar. Di sana Kalapas, kemudian pejabat struktural dan lainnya itu menjadi orang tuanya, gitu. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang 35 2014. Malahan ada kewajiban dalam salah satu pasalnya dan kabupaten kota ramah anak. Kita sudah lakukan di Sumatera Selatan. Bahkan kita pernah menandatangani MOU antara Kementerian HAM, Kota Palembang dan juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang bagaimana kita memonitor tentang kegiatan-kegiatan anak yang bermasalah dengan hukum, apa yang harus dilakukan, ya, karena aparat penegak hukum ini tentu memprioritaskan sekarang pembinaan terhadap anak ini agar mereka kembali berguna lagi untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ini. Ini generasi penerus, generasi bangsa ke depan yang sangat kita harapkan. Oleh karenanya kita sangat peduli terhadap anak tersebut. Kenapa LPKA kelas 1 Palembang terbaik seluruh Indonesia, malah dijadikan role model ini. Tempat seluruh LPKA seluruh Indonesia ini studi banding, karena tidak ada di tempat lain yang LPKA-nya ada lab komputer, yang ada hanya di Palembang. Mereka aja untuk cuci baju segala macam udah disiapkan sana, mesin cuci, mandi aja pakai shower mereka. Kalau di tempat lain ada masih kekurangan air, tempat kita justru mereka berlebihan pakai shower. Dan demikian juga tentang pembinaan keterampilan lainnya kita penuhi semua. Nah, oleh karenanya sekarang sebagaimana tadi saya sampaikan, dari 150 lebih sekarang hanya 90 sekian, itu menunjukkan satu keberhasilan pembinaan yang kita lakukan terhadap mereka yang telah kembali, ya, mereka menyadari atas kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Ini suatu barometer keberhasilan pembinaan yang kita lakukan. Ya, terima kasih terutama kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan piagam penghargaan ini kepada saya pribadi sebagai kepala sekolah, dan piagam ini saya persembahkan pada guru-guru saya yang telah mengabdi di LPKA selama lebih kurang 4 tahun. Untuk itu semoga guru-guru dengan adanya piagam ini lebih bersemangat lagi untuk mendidik anak bangsa, baik yang di dalam maupun yang di luar. Kami SD Negeri 25 Palembang tidak membedakan untuk mendidik anak-anak baik yang berkenaan dengan hukum maupun yang ada di luar, yang bebas. Tapi sebagai pendidik kami tetap berkeinginan untuk mencerdaskan anak bangsa supaya nantinya mereka berguna bagi nusa, bangsa dan negara. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Hak anak ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi organisasi, petugas pemasyarakatan dan kepentingan terbaik bagi anak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari sesal kemudian pun tiada arti. Mohon maaf atas sikapku selama ini, segala salah